lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba menjadi bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Dengan lembut katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya.
Selamat datang di RWC On Air. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya di masa-masa pandemi seperti ini. Sore-sore gini enaknya dengerin sesuatu yang bermanfaat buat hidup lu, hidup jasmani lu dan hidup rohani lu pastinya ya. Bersama gue Elvis di sini di RWC On Air dan pembicara yang hebat ini salah satunya adalah Ko Reza Arya Bima, Pastor Reza Arya Bima. Halo Ko. Hai Fis, hai Apa semua kabar yang ya? lagi bukan live stream ya kita ya, premiere ya, Ya, sedang menonton lah ya. sedang menonton ya. Oke, lagi di rumah ya kok ya? Ya lagi di rumah, lagi mana Fis? Sama nih, ada gordena nih. Asik. Gimana kehidupan sebagai milenial? Ya, cukup cukup sulit ya. Apalagi di tengah sosial media ini pengen ini pengen itu gitu kok. Gitu ya. Ya. Nah makanya lo mesti punya komunitas Fis. Nah, Widih. ini pengantarnya cakep banget nih kok. Ya, ini akan kita bahas hari ini ya. 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 Judulnya dengan tema Border Keeper. Border Keeper. Oke, sebelum lebih lanjut untuk bahas tentang Border Keeper, kita akan bersatu dalam doa dulu ya. Yuk. Mari kita satu dalam doa. Bahwa kami mengucap syukur atas waktumu yang indah. Kami sebentar akan mendengarkan sedikit dari sharing yang akan dibawakan Ko Reza. Kiranya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Ko Reza. Apa sih? Kita gaskan aja ya. Gaskun aja kok. Gaskan, oke. Jadi itu kok? Gini Fis, gue menjelaskan tentang judulnya nanti ya, tapi gue kasih narasinya dulu nih. Jadi, lo tau gak sih bahwa salah satu hal yang challenging bukan cuma buat sebuah komunitas atau buat perusahaan juga gitu, selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, itu tau nggak apa? Menjaga kesatuan tim, bener nggak? Oke, ya betul. Sampai banyak banget temuin artikel, cara-cara untuk membangun team building, teamwork gitu kan. Salah satu caranya kan yang biasa kita tahu itu outing gitu ya, atau outbound bareng-bareng gitu kan. Betul. Cara-cara yang katanya bisa menjaga kekompakan tim, menjaga teamwork gitu kan. Dilakuin lah training semi militer, tiba-tiba ada suara bom, katanya buat membangun kekompakan, nginep 3 hari 2 malam, pergi ke puncak, ke Bandung, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang serunya nih, Fis, ada penelitian akhir-akhir ini yang bilang bahwa cara-cara kayak gitu tuh ternyata nggak mempan, nggak berhasil untuk ngebangun kekompakan tim. Gitu loh. Nah, banyak sebenarnya komunitas-komunitas gereja, ya, karena gue juga udah cukup lama berkecimpung di membangun komunitas gereja, kan. Yang kita lakukan itu, kita melakukan segala cara supaya menjaga komunitas kita tetap hidup gitu ya, tetap bahasanya zaman sekarang engaging gitu ya, tetap asik gitu kan. Nah tapi mereka coba cara-cara ngumpul bareng, jalan bareng dan lain sebagainya. Mungkin buat beberapa komunitas it works, buat beberapa komunitas itu jalan gitu. Tapi ada komunitas-komunitas yang ngelakuin cara yang sama tapi nggak berhasil. Kan jadi lucu ya. Kenapa begitu gitu? Dan memang sejalan sama penelitian yang tadi gue bilang bahwa cara-cara begitu tuh ternyata nggak berhasil. Nah, tapi lucunya lagi nih ya, herannya kesatuan itu atau kesamaan itu bisa terbentuk dengan cepat kalau misalnya nih, lo kan naik motor ya, Fis ya? Kalau misalnya nih di jalan ada satu pemotor jatuh aja, semua pemotor berhenti ngerubungin, nolongin, bener nggak? Betul. Mendadak tuh semua orang jadi satu gitu loh. Iya nggak? Nontonin kok. Iya, minimal pokoknya menunjukkan empatinya dengan cara masing-masing, entah ngerekam atau manggil-manggil mobil bak terbuka atau taksi dan sebagainya. Tapi lu bayangin orang-orang yang lagi berjalan bersama-sama tapi nggak saling kenal, mereka nggak tahu backgroundnya masing-masing, tujuannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang mau ke rumah, ada yang mau kantor dan sebagainya. Tapi bisa ada satu kejadian mendadak mereka jadi satu hati gitu. Satu hatinya apa? Berhenti do something. Lucu kan? Gitu. Nggak ada apa-apa tapi kok bisa jadi satu hati. Atau misalkan ada orang di jalan lagi ngeliat ke langit, nunjuk-nunjuk awan, tiba-tiba semua orang juga berhenti ikut-ikut ngeliat nunjuk ke langit dan sebagainya. Tiba-tiba semua orang satu tindakan, satu hati, satu kegiatan gitu. Kok lucu gitu ya. Atau misalkan akhir-akhir ini
lagi demo kan, Omnibus Law kan. Tiba-tiba Ya. semua elemen masyarakat yang nggak saling berhubungan, nggak saling kenal, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung itu. Mereka bisa jadi satu dan sama-sama vokal, sama-sama aktif, sama-sama apa ya istilahnya vokal gitu ya, untuk mendukung sesuatu yang padahal sebelumnya mereka nggak ada komunikasi sama sekali. Gitu. Nah ini kan lucu. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat kesatuan itu muncul? Karena balik lagi, selama bertahun-tahun kita sebagai pemimpin komunitas, kita pasti cari tahu gimana ya supaya komunitas gua, komunitas youth gua, atau komunitas apapun di gereja gitu ya, ini tetap deket, tetap strong, tetap asik lah istilahnya gitu kan. Banyak yang cari tahu caranya. Tapi mereka terjebak menurut gua sama tindakan-tindakan sama cara-cara yang sebenarnya nggak efektif gitu. Nah, sore hari ini gue mau share beberapa hal yang gue pelajari banget dari beberapa orang, salah satunya Rasul Paulus, yang bisa kita pakai caranya dan masih relevan sampai sekarang untuk menjaga kesatuan komunitas kita. Nah, sebelum gue bahas tentang tipsnya, jadi ada satu penelitian juga yang dilakukan oleh namanya Pak J. Richard Hackman. Dia itu seorang peneliti ya, seorang pionir peneliti di area perilaku organisasi. Ya, jadi selama 40 tahun dia melakukan research. Kira-kira apa sih yang membuat sebuah komunitas ini bisa kompak? Apa yang membuat sebuah komunitas ini bisa menyatu gitu loh, bisa strong, bisa engaging bagus gitu. Nah, singkat cerita selama research ini dia mengelompokkan ada setidak-tidaknya ada 4 cara, ada 4 hal yang membuat sebuah komunitas itu kuat. Nah, gue gali lagi kan, apa-apa aja sih nih tipsnya gitu. Dan ternyata, surprisingly, apa yang dia sampaikan itu sudah pernah dilakukan oleh Rasul Paulus di zamannya, di eranya. Gitu. Jadi, kita kan tahu bahwa Rasul Paulus itu pelayanannya luar biasa banget. Dia membangun banyak jemaat-jemaat di beragam tempat, dan itu bukan tempat-tempat yang dekat yang membutuhkan perjalanan jauh. Dan ingat zaman dulu belum ada komunikasi seperti sekarang, belum ada WhatsApp gitu kan, misalnya jemaat di Antioquia apa kabar, misalkan grup WhatsApp Antioquia gitu, nggak ada gitu kan. Jadi artinya mereka melalui surat yang dibawa oleh orang, kemudian dibacakan bersama-sama, atau misalkan Rasul Paulus yang menghampiri dan lain sebagainya. Jadi gue ajak kita sama-sama sore hari ini, yuk kita lihat dari tadi ya, hasil research selama 40 tahun dari seorang peneliti ini, sama gue match-in dengan apa yang Rasul Paulus lakuin. Dan ternyata itu match, gitu ya. Nah, jadi 4 hal yang penting dan perlu dilakukan untuk membuat sebuah komunitas kuat. Bukan hanya perlu dilakukan, tapi harus ada dalam sebuah komunitas, sehingga sebuah komunitas itu kuat. Ya. Yang pertama, ya, adalah semua orang di dalam komunitas itu harus terpanggil secara kuat ke arah yang sama. Itu. Kita ambil contoh misalkan yang motor-motor tadi ya, yang mereka bentuk. Mereka terpanggil secara kuat buat ngapain? Buat nolongin. Tujuannya cuma satu, jelas, dan mereka semua punya terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Karena gue motoris, karena gue juga naik motor, dia naik motor dan dia jatuh, mendadak kita merasa kita satu nih, kita satu. Kita harus bantuin. Ya, jadi untuk yang menandakan sebuah komunitas yang kuat adalah yang pertama, mereka terpanggil ke arah yang sama secara kuat. Nah, kita akan banyak ngulik dari suratnya Rasul Paulus di Efesus 4. Ya, ini cukup lengkap. Ya, kita buka Efesus 4 ayat 3-4. Gue bacain ya. Nanti yang lain lo bisa baca di rumah lo masing-masing. Rasul Paulus nulis gini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 2. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi, Rasul Paulus bilang kesatuan roh ini harus dibangun dengan adanya kesadaran bahwa lu semua itu, hai para jemaat, itu kita semua punya satu panggilan yang sama, harapan yang sama juga. Jadi kita disatukan bukan karena kebetulan kita tinggalnya berdekatan,
Orang sama-sama tetangga aja bisa saling ribut. Jadi Ya. kedekatan itu nggak menjamin kesatuan. Tapi Rasul Paulus dibilang di sini, ya, yang pertama adalah bahwa kalian ini dipanggil kepada satu pengharapan yang ada dalam panggilanmu. Ini nih yang pertama nih. Jadi sebuah komunitas itu harus terpanggil, harus sama-sama tahu mau kemana. Kenapa ada komunitas ini? Semua orang di dalam komunitas harus sama-sama punya panggilan yang sama dan kuat. Mereka harus tahu apa yang gue expect dari komunitas ini. Apa yang gue harapin dalam komunitas ini. Makanya seringkali dalam sebuah komunitas ada orang-orang yang kepahitan, sakit hati, karena mereka expecting hal yang salah. Misalnya, ini paling sering gue alamin, join ke dalam komsel atau komunitas buat cari pacar. Ya, begitu pacarnya dapet, ya udah bisa diduga kan apa yang terjadi. Dia keluar, gitu selesai. Karena apa yang dia cari udah dapet. Tapi kalau misalkan lo sadar bahwa lo join ke dalam sebuah komunitas atau komsel adalah untuk mengerti harapan yang ada dalam panggilan lo, kenapa lo harus menjadi seorang Kristen? Kenapa lo harus hidup seperti Yesus? Kalau lo mengerti harapan apa yang ada di dalam panggilan itu, harapan apa yang ada di dalam kehidupan setelah kematian, kalau lo mengerti itu, maka lo akan sama-sama di dalam komunitas, iya kita sama-sama ya, kita sama-sama punya satu panggilan yang sama, kita sama-sama punya satu harapan yang sama, kita sama-sama mau ke arah yang sama. Kalau misalkan lo lagi jalan ke, lo naik bus, ya, naik bus yang misalkan bus Rosalia Indah, gitu ya, ke arah Salatiga, gitu ya. Semua orang di dalam bus sepanjang perjalanan tidak akan turun kecuali berhenti buat makan atau ke toilet. Tapi nggak ada yang akan berhenti tengah jalan. Kenapa? Karena semua tahu tujuannya sama. Kita semua mau ke Salatiga. Jadi nggak akan ada yang turun di tengah jalan. Ya kecuali misalkan dia udah dealing sama keneknya, nanti saya turun duluan ya misalkan ya. Itu kan beda gitu. Tapi semua tahu bahwa bus ini menuju ke arah Salatiga. Hanya dengan tahu tujuannya kemana dan tahu sama-sama tujuan, nggak akan ada yang keluar dari bus. Kalau kita semua di dalam komunitas tahu kemana arah tujuan komunitas ini, apa yang kita expect dari komunitas ini, nggak akan ada yang keluar. Kenapa? Karena kita tahu komunitasnya. Nah, apa yang dikejar nih? Apa yang dikejar? Kan kita bukan cuma tahu bahwa kita harus terpanggil ke arah yang sama, tapi ya mungkin di sini ada beberapa pemimpin komunitas yang tanya, terus apa dong yang harus, panggilan apa nih? Tujuan apa yang harus kita sama-sama ngerti gitu kan? Nah, Rasul Paulus lanjutkan di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ya. Ini tujuannya, ini sasaran dari setiap komunitas. Ya, gue bacain ya, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Nanti semua bisa baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya apa? Supaya nggak gampang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa pengajaran permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi apa? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Jadi goalnya dari komunitas adalah semua bergerak ke arah yang sama untuk apa? Serupa seperti Kristus. That's the goal. That's the ultimate goal of our community. Jadi buat para pemimpin komunitas di sini yang lagi nonton, ini harus jadi goal. Jangan bikin tujuan dalam komunitas lo adalah gue mau bangun komunitas yang besar, yang kuat, yang kompak, yang dekat satu sama lain. Percayalah, itu akan pada satu titik akan crumble tuh apa ya? Runtuh. Ya gitu lah. Terkoyak. Ya gitulah, crumbled nih bahasanya tuh crumbled gitu ya. Ya bakal crumbled gitu. Nggak ada lagi tujuan yang bisa membuat kita bertahan sampai akhir selain tujuan ini. Jadi para pemimpin komunitas, pastikan lo sendiri sebagai komunitas, sebagai pemimpin komunitas harus tahu bahwa ini tujuannya dari komunitas lo.
Itu yang pertama ya. Jadi yang Oke. pertama membuat sebuah komunitas kuat adalah semua orang dalamnya terpanggil secara kuat ke arah yang sama. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, si Pak J. Richard Hackman ini yang udah research 40 tahun, dia bilang lagi, yang kedua yang harus ada dalam sebuah komunitas yang kuat, harus ada keberagaman dalam sebuah komunitas. Harus ada keberagaman dalam sebuah komunitas. Dan kerennya gitu ya, dari sejak penciptaan manusia, setiap kita udah lahir dengan keberagaman. Even twins, ya, bahkan kembar siam pun berbeda. Ya, bisa berbeda minat, bisa berbeda interest, bisa berbeda style, bisa berbeda value, bisa. Ya. Nah, Rasul Paulus juga bilang nih, di Efesus 4 ayat 7, gue bacain ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi, lu mesti realize, dan lu mesti appreciate, bahkan lu mesti sangat bersyukur, kalau di komunitas lo itu orangnya beda-beda semua. Kenapa? Karena menurut Pak tadi ya, Pak J. Richard Hackman, keberagaman dalam komunitas itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat komunitas lo jadi kuat. Nah, makin penasaran, kenapa bisa begitu? Apa hubungannya? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Kita, Rasul Paulus masih lanjut lagi di ayat 11 sampai 12, Efesus 4 ya. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul atau nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, beragam orang dengan beragam fungsi, dengan beragam jabatan, dengan beragam peran, beragam role, yang tujuannya satu, ayat 12. Memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi. Ya, atau dalam bahasa lainnya, menyempurnakan. Seperti puzzle gitu ya. Bentuknya beda-beda. Tapi pas dijadiin satu, sempurna. Perfect gitu. Jadi justru kalau komunitas lo isinya karakternya ada yang si bawel, ada yang demen cerita, ada yang diem aja, ada yang sukanya kalau lagi virtual gini off cam terus gitu ya, silent doang gitu. Disuruh nyalain kamera nggak pernah mau, kecuali pas foto bersama baru nyalain kamera gitu ya. Betul. Nah, justru jangan malah bilang, duh komunitas gue nggak seru nih orangnya. Nggak ada yang sama. Justru ya keberagaman itu memperlengkapi, menyempurnakan komunitas lo. Lo bayangin kalau semuanya sama semua, tukang ngomong semua. Ya itu Komsel bisa 5-6 jam rasanya. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang off cam, tapi begitu dia on cam, begitu dia selama ini dia off mic gitu ya. Tapi tiba-tiba suatu saat dia nyalain mikrofonnya di Zoom gitu. Terus kemudian ngomongnya singkat, tapi dalam banget gitu. Ada kan kayak gitu? Ada. Gue punya temen yang kalau ketemu tuh, kalau ngomong suaranya kecil banget. Jarang ngomong, kerjanya cuma senyum-senyum, jangan nengir gitu ya. Tapi setiap kali dia ngepost di sosial media, waduh, itu tajam banget dan wise banget. Ya, balik lagi, keberagaman ini justru satu anugerah buat komunitas lo. Karena keberagaman ini akan memperlengkapi. Lo bisa belajar dari orang-orang yang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong wise banget. Lo bisa belajar public speaking dari orang-orang yang pintar ngomong. Lo bisa belajar leadership dari ketua komunitas lo. Lo bisa belajar bagaimana mengelola uang, misalkan dari bendahara komunitas lo. Ya, justru balik lagi, ada alasannya kenapa keberagaman ini ada untuk memperlengkapi, untuk menyempurnakan, gitu. Nah, yang ketiga, ya, apalagi yang buat sebuah komunitas itu kuat, ya. Yang ketiga, komunitas yang suportif, ya, komunitas yang suportif. Berulang kali kita lihat dalam perjalanannya para rasul ya, di Kisah Para Rasul. Contohnya di Kisah Para Rasul 15 ayat 36. Ya, Rasul Paulus ngomong sama Barnabas, yuk kita keliling setiap kota. Buat apa? Untuk melihat bagaimana keadaan mereka, keadaan para jemaat-jemaat ini. Ayo kita keliling. Jadi salah satu yang ketiga yang membuat komunitas kuat itu adalah komunitas yang suportif. Orang-orang di dalamnya harus suportif. Suportif ngapain? Saling lihat kondisi masing-masing.
saling ngecek, saling menjaga, saling lihat apa sih si misalkan namanya siapa ya, si Erik gitu ya, si Erik kondisinya lagi gimana dalam pandemi kayak gini nih gitu. Apa dia masih kerja nggak ya, atau ada pengurangan gaji ya nggak ya? Apa yang bisa kita bantu ya? Apa yang bisa kita lakukan buat dia ya gitu. Kalau dalam kondisi pandemi kayak gini nih udah momen yang paling pas sih untuk kita membangun komunitas yang kuat, suportif. Kita keliling ya, kita keliling dalam artian ya dalam kondisi PSBB gini kan bukan berarti ke rumah gitu, tapi sekedar sesederhana, misalnya gue suka bilang ke anak-anak, lo follow aja Instagram mereka, sekedar ngechat, sekedar kasih reaction, misalkan kasih kan reaction di Instastory itu ada yang 100 atau yang mata hati gitu kan, matanya gambar hati gitu. Sekedar komen itu aja, apresiasi mereka, show them, tunjukin mereka bahwa lo ada di situ gitu, bahwa kalau lo mau ngobrol ayo gitu, atau sekedar random chat gitu ya, lo WhatsApp mereka dan bilang, hey Rick gitu, how's life gitu ya, gimana hidup gitu ya, gimana. Nah biasanya kalau misalnya orang lagi ada masalah gitu, pas ditanya how's life, wah pas banget, langsung ceritanya panjang. Atau ada yang diem dulu gitu ya, terus kita tanya, loh kenapa kalau diem, tahu-tahu oh lagi nangis ternyata gitu. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi balik lagi, yang membuat sebuah komunitas kuat adalah orang-orang di dalamnya harus orang-orang yang membangun atmosfer yang suportif gitu loh. Jangan ngumpulnya cuma misalkan komselnya setiap Kamis malam jam 7. Udah pokoknya gue hadir Kamis malam jam 7 udah. Di luar dari itu off, nggak connected gitu. Nah ini yang akan membuat sebuah komunitas nggak kuat gitu. Jadi kalau mau punya komunitas yang kuat, semua orang di dalamnya harus jadi suportif. Cek satu-satu kondisinya gimana. Ya jangan kayak sales gitu ya, ngecekin tiap hari, atau misalkan dibikin checklist, hari ini si A udah gue telepon, si B udah, si C udah gitu. Nggak usah kaku begitu gitu, nggak usah segitunya, tapi minimal ya put them in your mind, taruh mereka dalam hati dan pikiran kita. Jadi misalkan kayak kadang-kadang kan gue suka share sesuatu ke, misalkan ke lo, kemarin gue lagi share tentang apa, postingan yang menarik di Instagram gue share ke si A, postingan yang menarik tentang di Instagram tentang apa gue share ke B gitu. Itu nunjukin bahwa I'm thinking of you gitu loh, gue mikirin lo, gue peduli sama lo, gue support lo, gue tahu lo lagi dalam keadaan yang susah, in a hard times, dan ini yang setidaknya gue bisa lakukan untuk membantu lo. Gitu ya. Jadi yang ketiga, apa yang membuat sebuah komunitas kuat adalah orang-orang dalamnya harus orang-orang yang suportif. Dan ini sudah dilakukan oleh para rasul. Mereka bukan cuma datang, ngajar, membaptis gitu ya, membaptis mereka dengan Roh Kudus terus kemudian ditinggalin. No. Mereka memantau. Mereka melihat, walaupun dengan keterbatasan komunikasi dan transportasi pada saat itu. Kan belum ada Gojek juga, belum ada taksi online juga gitu ya. Tapi mereka dengan sepenuh hati, mereka keliling untuk ngecek. Kalaupun nggak bisa datang, dikirim utusan, ditulisin surat, gitu ya, ditulisin surat, dititipin nih, tolong bacain untuk jemaat di mana, gitu. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa, oh kita tuh dipikirin, kita tuh diperhatikan, kita tuh dipedulikan. Oh ternyata mereka bukan cuma kesini supaya kita jadi Kristen doang, gitu, ya, supaya kejar target jemaat Kristen, gitu. Tapi mereka benar pantau progresnya kita, keadaannya kita gimana, apakah kita ada masalah atau enggak, gitu loh. Dan para rasul melakukan itu dengan sangat baik. Misalkan ada pengajaran yang mereka lihat mulai melenceng, mereka datang, mereka benerin. Enggak, salah, bukan begitu, gini, dan sebagainya. Mereka memantau perkembangannya. Dan ini yang harus kita lakukan di era sekarang. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang. Apa yang dilakukan masih relevan sampai sekarang. Cuman kita harus betul-betul lihat, ya, apa sih yang berguna, apa yang penting harus kita lakukan buat komunitas kita sekarang. Yang keempat, yang terakhir. Ya, tadi kan yang pertama, apa yang membuat sebuah komunitas kuat? Pertama, semua orang terpanggil secara kuat ke arah yang sama. Yang kedua, menghargai keberagaman, karena menyadari bahwa keberagaman itu justru memperlengkapi, menyempurnakan. Ya. Dan yang ketiga,
komunitas yang suportif, ya. Dan yang keempat, ya ini juga sama pentingnya, shared mindset, mindset yang terus-menerus berbagi mindset yang sama. Lewat apa? Lewat komunikasi. Ya, Rasul Paulus nih bilang nih di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu, ingat kan ayat ini ya, hendaklah kamu, tapi seringkali kita skip sama kata-kata ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama. Ngapain? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau dalam terjemahan lainnya gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ya. Jadi yang keempat yang membuat sebuah komunitas kuat adalah adanya share mindset. Ada mindset yang terus-menerus dibagikan ya ke dalam sebuah komunitas, ke semua anggota komunitas, tapi mindsetnya Kristus. Nah, seringkali kadang-kadang dilakuin si share mindset, tapi yang di share mindset adalah filosofi pribadi, gitu kan, mindset sendiri. Ya, kemarin gue melakukan ini, gue pikir bagus juga ya kita bisa lakukan begini. Ya, itu di-share juga sih. Tapi yang di-share bukan mindset-nya Kristus Yesus. Makanya Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam relationship-mu with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Jadi, kuncinya adalah mindset-nya Kristus Yesus yang dibagikan secara bersama-sama. Makanya penting untuk tidak menghindari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh komunitas kita. Ini penting. Ya. Ini penting. Nah, banyak dari kita yang menganggap remeh pertemuan komsel, banyak dari kita yang menganggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah. Kita bahkan jatahin, ya seminggu sekali udah cukup lah, gitu. Seminggu sekali udah cukup. Atau ada juga yang di kutub lainnya, di sisi ekstrimnya. Sering banget datang pertemuan-pertemuan. Tapi tidak bersama-sama share mindset-nya Yesus Kristus. Yang di-share apa? Bercandaan, nyir barengan, ngenyein itu apa ya, ngeledekin, ya ada kan gitu, ya ngumpul bareng sih, tapi pada saat ngumpul bareng kerjaannya ngomongin orang, bercanda-bercanda nggak penting, apalah gitu, pokoknya segala sesuatu yang tidak dalam rangka membagikan mindsetnya Yesus. Nah ini loh, ini yang salah. Jadi penting banget kalau kita mau bangun komunitas yang kuat, harus punya share mindset, sering sharing apa yang bagaimana kamu mengalami momen-momen bersama Tuhan hari ini, Roh Kudus pimpin kamu hari ini bagaimana, saat kamu lagi dalam persimpangan jalan, bagaimana kamu menemukan kehendak Tuhan dalam perkaranya kamu misalkan, itu di-share gitu, itu dibagikan supaya apa? Supaya orang-orang oh gitu ya. Nah makanya inilah penting perannya yang gue sebut sebagai border keeper. Okay. Kalau di US sana ya atau di negara-negara yang berbatasan dengan negara lain, perannya border keeper ini penting buat ngapain? Menghindari sebuah negara diinfiltrasi atau dimasuki oleh orang-orang asing yang tidak authorized, yang tidak legal, yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ditakutkan saat mereka masuk, mereka bisa mengancam negara itu, misalkan menteror negara, atau ngambilin sumber daya negara, atau menimbulkan kerusuhan, atau kejahatan, tindakan kriminal lainnya lah. Makanya para border keeper ini punya peran penting. Ya, nggak jarang mereka diperlengkapi senjata, dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks komunitas, siapa yang dimaksud border keeper? Mereka-mereka yang secara kerohanian, secara imannya sudah lebih dewasa. Nah, dalam komunitas ini, mereka-mereka yang sudah lebih dewasa ini harus sadar bahwa mereka punya peran sebagai border keeper. Ngejagain, punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding mereka-mereka yang baru belajar kebenaran, punya tanggung jawab lebih besar dibanding mereka-mereka yang baru join ke dalam komunitas. Nah,
di Tuhan Yesus kan bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya gini, apapun yang lo mau terima, ya, lo juga mesti berikan itu ke orang lain. Ya, misalnya kita ini kan lagi kemarin-kemarin ini kan kita banyak di lockdown gitu kan, kita banyak stres di rumah gitu kan. Nah terus beberapa orang mencari cara untuk tetap jalan-jalan tapi mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Nah contohnya kayak gue misalkan waktu di awal-awal lockdown itu ke mall nggak bisa, takut, nongkrong coffee shop juga nggak berani. Terus gue menemukan, oh main ke Sentul gitu ya, ke Sentul ketemu tempat namanya Taman Budaya, wah taman luas gitu ya. Dan di situ gue bisa bawa anak gue lari-lari, jaga jarak dengan orang karena ini kan lapangan yang luas banget. Dia bisa lari-lari, main sepeda, main bola, main layangan, bisa ngapain deh. Setelah 3-4 bulan terkunci di dalam rumah gitu kan. Nah akhirnya ini ada tempat di mana dia bisa lari-lari. Dan saat gue menerima itu, wah gue senang sekali. Dan gue bagikan di Instagram gue, ini para orang tua nih, bisa nih ajak anak-anaknya ke sini. Gitu loh. Balik lagi, karena gue menerima itu dan gue merasa senang gitu ya, dan gue menikmati itu, gue mau membagikan juga ke orang-orang. Nah, kalau kita mau bayangin kalau misalnya kita punya pikiran perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Kita menginginkan keserupaan dengan Kristus. Kita menginginkan kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal. Kita menginginkan itu. Apa yang kita inginkan, kita harus usahakan, kita harus pastikan orang lain juga mendapatkan itu. Nah, ini perannya border keeper. Ini perannya border keeper. Kita yang sudah lebih dewasa imannya gitu ya. Kita punya tanggung jawab. Ini salib yang harus kita pikul juga, yaitu apa? Keselamatan jiwa orang lain. Kita mau selamat. Lo mau selamat kan? Nah, apapun yang kamu kehendaki orang berikan kepada kamu gitu, kamu juga berikan kepada mereka. Kamu mendapat keselamatan, kamu juga harus upayakan keselamatan buat orang. Nah, ini peran kita yang diwujudkan. Nggak ada cara lain selain lewat komunitas. Gitu. Jadi, border keeper, hari ini kita bicara tentang pentingnya menjaga komunitas kita yang sekarang, gitu ya. Supaya setiap orang yang ada dalam komunitas kita, nggak cuma kita tahu mereka ada di dalam komunitas, tapi kita juga memikirkan mereka, kita juga peduli sama mereka, dan kita menjaga batas-batas supaya mereka nggak keluar batas, supaya mereka nggak keluar jalur, bukan nggak keluar dari komsel kita, itu nanti jadinya posesif gitu ya. Tapi menjaga, walaupun lo nggak di komsel, walaupun lo nggak lagi ikut komsel, misalkan karena lo nggak cocok, atau jamnya nggak cocok, dan sebagainya, tapi lo mesti tahu bahwa lo tetap ada dalam pikiran dan hati gue tetap mikirin lo, gue tetap bertanggung jawab terhadap lo, somehow gue bertanggung jawab sama lo, gue mau jadi border keeper-nya lo. Kalau kemudian orang itu menghindar, lari, kabur, ngeblok WA kita, ya sudah. Gitu. Tapi selama orang itu masih bisa kita jangkau, peran lu semua adalah sebagai border keeper. Kita bertanggung jawab terhadap mereka. Gitu, Fis, kira-kira. Oke. Mau nanya sedikit kok sebenarnya nih. Banyak juga boleh. Tadi sempat Koreza bilang border keeper itu adalah orang yang sudah lebih memahami dewasa rohani gitu ya. Nah, apakah itu harusnya semua orang? Apakah itu harusnya cuma leader aja? Atau orang biasa misalnya atau anggota home juga harus menjadi border keeper tadi? Oke. Nah, border keeper ini kalau di negara ya, ini kan profesi yang ditunjuk. Orang-orang ditunjuk gitu kan, lo jadi penjaga perbatasan ya gitu, lo jadi status lo nih, jabatan lo dikasih surat tugas, surat perintah dan sebagainya. Nah tapi kalau dalam komunitas kan nggak begitu. Ini tanggung jawab moral. Ini tanggung jawab dari mereka-mereka yang sudah mengerti akan tanggung jawabnya mereka sebagai orang-orang yang sudah lebih dewasa imannya.
Dan ini pasti akan muncul dengan sendirinya, Fis. Kalau orang-orang yang udah lebih dewasa, mereka paham, mereka ngerti gitu ya, dasar pertanyaan-pertanyaan dasar seperti kenapa gua hidup di dunia ini, tujuan umum, tujuan khusus, mereka pasti akan dengan sendirinya timbul keinginan untuk bersama-sama menjaga orang-orang yang ada di sekitar gua. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau lo belum join komunitas, belum join home, paling simpel aja, lo pasti akan mikirin keluarga lo. Ya. Lo akan mikirin gimana mereka juga bisa memperoleh keselamatan, gimana mereka juga bisa memperoleh kebenaran yang murni. Pasti mikirin, apalagi kalau udah ada komunitas. Nah, makanya jangan terjebak nih, ada orang-orang yang di komunitas kayaknya care banget, tapi sama keluarganya nggak care. Ini mesti dipertanyakan sih. Jadi care-nya tulus atau enggak nih? Karena harusnya kalau pertumbuhan iman lo sudah dewasa gitu ya, semua orang yang ada di sekitar lo akan merasa bahwa gue bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Gitu. Oke. Jadi semua orang sebenarnya punya tanggung jawab ya? Iya, betul. Oke. Jadi nggak usah nunggu ditunjuk sama home leadernya. Kamu jadi pemerhati ya? Ya. kamu kan, jadi kamu jadi divisi dulu. care gitu. Ditunjuk dulu baru mulai. Seringkali betul. Tapi jangan terjebak sama status posisi gitu. Sesederhana misalkan lo tahu dalam komunitas lo ada satu orang yang jarang disapa sama yang lain. Ambil bagian di situ lah. Gitu. Oke. Sesekali SKSD nggak apa-apa ya, Pak ya? Untuk membangun hubungan ya. Ya, nah kalau bicara soal ini memang ada caranya gitu kan. Jangan ya ada cara pendekatannya gimana. Nah ini makanya peran leader, peran gereja untuk ngajarin gitu ya ke pemimpin-pemimpin baru gimana sih cara membangun hubungan, gimana cara ngobrol gitu ya. Kadang-kadang kan misalkan udah di chat nih, hai, gimana kerjaan? Kerjaan baik-baik aja. Terus gue bingung kok gue bales apa. Iya, nggak ada pertanyaan lanjutannya soalnya. Iya, gue bingung. Atau misalkan, kok masa setiap seminggu sekali gue tanya, halo apa kabar? Gitu kan. Nah, itu ada cara-caranya sebenarnya. Waktu itu gue pernah lihat ada bagus deh postingan di Instagram, 50 cara untuk menyapa orang selain bilang halo apa kabar gitu. Nah, itu kan kayak gitu-gitu ada tuh. Itu bisa kita pelajarin gitu cara-caranya. Nah, tadi juga Ko Reza ada bilang tentang share mindset gitu kan. Berbagi apa yang ada dalam pikirannya gitu. Nah, bagaimana kalau kita tahu mindset kita itu udah layak untuk dibagikan gitu kok. Udah layak seperti yang Tuhan ajarkan gitu. Kan kadang-kadang kayak orang sharing juga, kita juga sharing, terus kayak nggak gitu deh. Cuman nyanggahnya tuh gimana gitu. Oke, dalam hal nyanggahnya. Iya, kalau nyanggah, nanti takutnya dikira, so tau lo gitu, atau so rohani lo gitu. Oke, ya gini, makanya kan dibilang juga kalau menegur itu jangan empat mata gitu ya, atau ada saksi gitu ya. Maksudnya kalau berikan pujian di muka umum, tapi kalau berikan teguran personal gitu ya. Jadi seringkali ya kita mesti tahu etika juga gitu. Jadi misalnya seorang lagi share gitu, jangan kita ngaco lo, sesat lo gitu. Ya etikanya nggak ada juga gitu. Janganlah kayak gitu. Itu tidak memperbaiki orangnya, yang ada malah menimbulkan konflik, menimbulkan permusuhan gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan untuk ngomong personal misalnya, bro tadi kayaknya maksud lo gimana sih? Karena kadang-kadang gini, ada orang-orang yang apa yang ada dalam pikirannya sama yang terucap itu bisa nggak sinkron gitu. Nggak sinkron, jadi betul. Ya, jadi makanya kita harus selalu cek, kita harus selalu tanyain gitu. Bro, sorry tadi maksudnya yang lo storyin, yang lo ceritain itu maksudnya apa ya? Gue tadi mau ngomong gini-gini. Oh, maksudnya gini. Oke. Nah, cuman kan kadang-kadang kita udah terlalu cepat menuduh seseorang sesat atau sesat salah lo, sesat salah, tanpa mendengar konteksnya secara utuh, secara keseluruhan. Gitu. Jadi makanya ini bisa diperbaiki dengan gini, komunikasi yang intens itu penting. Ya, kalau misalkan orang jarang ketemu, paling simpel deh, paling kita berasa nih selama pandemi ini kan
kita jarang ketemuan tatap muka, banyak kan Ya. virtual gitu kan, komunikasi jadi terbatas. Belum kalau sinyal terganggu, videonya bermasalah dan sebagainya. Sementara komunikasi itu kan melibatkan pemilihan kata, intonasi, ekspresi wajah, gitu kan. Kadang-kadang suasana hati juga berperan gitu. Nah, ini yang hilang pada saat virtual, ya kan. Nah, jadi karena jarang ketemu, jarang ngobrol, salah arti atau salah paham tuh jadi sering muncul. Ini kalau di survei ini pasti banyak nih yang sejak pandemi ini konflik sama anggota timnya, sama anggota pokoknya sama anggota komunitasnya. Karena apa? Ya karena ya itu ada yang hilang gara-gara selama proses lockdown ini. Makanya salah satu caranya menurut gua adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi. Jadi ketemuannya tuh jangan cuma setiap jam home doang, tapi ya bikin misalkan kita Senin malam dinner bareng yuk, virtual. Dinner di rumah masing-masing, tapi sambil pakai Zoom. Tujuannya apa ya? Supaya kita sehati, sepikir. Rasul Paulus juga bilang, dalam satu kasih. Harus ada kasihnya. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita ngedengerinnya nggak pakai kasih, kita ngedengerinnya pakai kebencian. Karena dari awal, kita udah punya prejudice atau apa ya istilahnya, premis gitu. Ya, premis bahwa pokoknya apapun yang si Elvis ngomongin ini pasti salah. Gitu. Padahal kali itu dia lagi ngomong yang benar misalnya. Karena dia udah jadi benar misalkan gitu ya. Ya. Nah, tapi karena kita udah keburu main, udah ngeblok ya, dan kasihnya itu nggak ada, ya hilang. Makanya Rasul Paulus tuh bilang di Filipi 2 ayat 2 gitu kan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. That's the keyword. Dalam satu kasih. Ya. Okay. Gitu. Wow. Terakhir nih kok. Boleh. Jadi tadi poin yang pertama kan harus terpanggil ke arah yang sama. Tadi udah contohnya mau salah 3 gitu. Ya. Nah, ini kan dalam sebuah komunitas kan pasti ada leader. Ada leader lah ya sebagai driver ke salah 3-nya gitu. Iya. Nah, mungkin nggak sih kok anggota home itu sendiri, misalnya anggota home leadernya itu kayaknya ya bawa sih, jalan sih, cuman kayaknya nggak ke salah 3 gitu deh. Atau kalau kita rohaninya kayaknya nggak bawa ke surga deh, kayak kurang deh, belum kayak bisa lebih cepet deh gitu. Kayak bisa jalan tol ini. Apakah kita sebagai anggota gitu ya, anggota home, bisa nggak sih kok kayak nggak, gue harus handle ini, gue harus yang kemudian ini nih. Ya, nah makanya ini penting nih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena sering banget tuh sebuah komunitas mati gara-gara kepemimpinan. Ya. Gitu kan. Gara-gara pemimpinnya incapable atau dipandang tidak pantas, tidak layak dan sebagainya. Tapi menurut gue ini hal yang penting. Kita harus selalu aware, kita harus put in our mind bahwa driver of the bus, supirnya itu harusnya Yesus. Karena ia akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Gitu. Karena ia sudah selesai duluan. Dia udah pernah ke salah 3 istilahnya. Gitu kan. Dia udah ke sana. Jadi dia udah menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Jadi hanya dia satu-satunya driver yang bahasanya anak-anak zaman dulu, jaminan mutu. Lo pernah dengar nggak tuh? Jaminan mutu. Yang paten deh, yang udah pasti 100% nggak akan kesesat. Google Maps bisa bikin lo tersesat, tapi Tuhan Yesus tidak akan membuat lo tersesat. Ya gitu. Jadi dalam konteks pemimpin itu harus sadar bahwa kepalanya, drivernya itu Yesus. Lo tuh connect-nya para pemimpin. Gitu. Lo tuh connect-nya. Tapi connect kan harus satu pikiran sama driver. Tapi yang mengemudi ya Yesus. Jangan sampai connect-nya berusaha mengambil alih kemudi. Nah ini yang seringkali kacau. Connect-nya si leadernya berusaha menjadi, walaupun mungkin dia tidak melakukannya secara intentionally gitu ya, tapi dia seringkali menggambarkan dirinya sebagai Tuhan di komunitas itu, sebagai yang paling benar, sebagai yang harus didengar, sebagai yang harus dihormati dan lain sebagainya. Tapi para leader mesti ingat, kita nggak lebih dari connect atau asisten dosen atau suster gitu, dokternya, dosennya, drivernya ya Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu menyelesaikannya. Dia juga yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Makanya banyak bus yang mengsong atau
tersesat atau nyangkut di hutan karena Jesus is not on the driver. Bukan Tuhan yang menyetir. Ya akhirnya ya salah. Gitu loh. Nah, di pihak penumpangnya atau kita sebagai anggota komunitasnya, ini yang penting juga. Seringkali kita melihat seorang pemimpin dan kita mengharapkan kesempurnaan dari dia. Betul. Padahal seorang pemimpin pun juga punya proses yang harus dijalani. Dia hanya sedikit lebih banyak atau sedikit lebih lama menjalani kehidupannya. Tapi belum tentu dia sudah jauh lebih benar gitu ya. Atau belum tentu dia sudah levelnya juga sudah lebih tinggi. Tapi yang kita tahu jelas, dia pun lagi berusaha memperbaiki dirinya. Artinya begini, sebagai anggota komunitas, berikan ruang untuk pemimpinmu berbuat kesalahan, tapi yang paling penting adalah kita lihat bagaimana proses dia memperbaiki kesalahannya. Ini yang lebih penting. Oh. Gitu. Kita harus, dengan kita memberikan ruang untuk pemimpin kita salah, maka kita sedang menurunkan ekspektasi kita terhadap pemimpin kita. Ya, seringkali kekecewaan timbul gara-gara ekspektasinya terlalu tinggi, tapi realitanya tidak setinggi itu. Ini kekecewaan. Ya, makanya para anggota komunitas mesti lihat bahwa pemimpin kamu itu juga lagi belajar. Gitu. Kadang-kadang suka gini, Fis, nggak semua pemimpin komunitas itu memang mau jadi pemimpin. Ya, ini mungkin yang lagi nonton YouTube. Karena gue kan udah cukup punya pengalaman komunikasi dengan banyak pemimpin komunitas. Banyak dari mereka tuh yang sebenarnya diceburin untuk jadi pemimpin. Ya kan? Ini yang lagi nonton, kalau lu ketawa silakan ketawa. Karena gue tahu faktanya memang bahkan mungkin hampir semua. Sedikit sekali anak muda yang muncul dan maju, Kak, saya siap jadi pemimpin. Sedikit sekali. Kebanyakan dari mereka ya bahasanya anak-anak gitu ya, dijorokin. Enggak, tapi menurut gue bukan dijorokin lah gitu. Mereka hanya tidak melihat potensinya, tapi orang lain melihat. Ya, yang lain sudah melihat potensinya. Tapi ada juga memang yang karena nggak ada orang lagi, lo aja deh, abis lo yang sering datang gitu. Lo yang sering datang, gue ngeliat muka lo terus dibanding yang lain, lo aja deh jadi pemimpin. Ya udah gitu. Bisa jadi proses mereka menjadi pemimpin tuh juga tidak ideal. Gitu. Tapi mereka sudah diberikan tanggung jawab yang besar, yang banyak. Makanya sebagai anggota home, anggota komunitas gitu ya. Home itu kan nama komsel kita gitu. Sebagai anggota komunitas harus lihat proses pembelajarannya mereka, dan itu yang harus justru dipelajarin. Jangan kemudian saat leader buat kesalahan, salah kan, udah kecewa gue mau komunitas ini. Ya percayalah, lo akan selalu menemukan kekecewaan di setiap komunitas. Pasti akan ada. Ya, gue pernah terlibat di beragam komunitas, dan pada akhirnya, ya pemimpin kita, mereka akan salah. Mereka akan salah. Perhatikan kata-katanya akan salah gitu. Ya karena mereka juga lagi belajar. Di satu sisi mereka mengejar pertumbuhannya mereka, tapi di satu sisi mereka dituntut sebagai pemimpin. Nah, makanya ini penting, anggota komunitas harus punya sense sebagai border keeper. Bahwa ini bukan cuma tugasnya leader komunitas, tapi kita semua punya tugas yang sama untuk menjaga rombongan ini, komunitas ini, bus ini, untuk ayo semua stay on the bus. Ini drivernya jaminan mutu nih, gitu, teruji nih. Karena dia udah memimpin, karena dia sudah menyelesaikannya, jadi dia pasti akan membawa kita kepada kesempurnaan. Share mindset kan? Share mindset. Ayo stay, misalkan ada yang mau turun, kenapa lo mau turun? Habis di belakang kursinya nggak enak, oke coba gue cariin kursi yang lain, gitu. Jangan tunggu ditunjuk sebagai divisi care, pemerhati, jangan tunggu itu. Gitu. Ya, itu hanya status jabatan, tapi fungsi tidak harus menunggu jabatan. Gitu. Oke, wow, seru banget ya. Ternyata dari hal komunitas saja kita udah bisa belajar banyak banget. Dari 4 poin ini pun udah, wah, ini udah banyak yang harus diperbaiki di dalam komunitas. Kalau kelupaan poinnya bisa di-rewind aja ya. Di-rewind lagi. Kalau di laptop tinggal kursor kiri. Sedap. Oke, ini kayaknya dari pertanyaannya udah cukup, Diko. Dari Ko Reza ada yang perlu disampaikan untuk menutup
wrap up semuanya. Ya, Kapan kok? ya sebenarnya semua udah banyak gue sampaikan. Buat semua yang lagi nonton dan kalau lo belum punya komunitas, segera temukan komunitas. Rehoboth punya komunitas namanya Home, ya. Kita punya cukup banyak home di beragam wilayah. Dan gue percaya setiap leader home ini punya karakteristiknya masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jadi temukan tempat di mana kamu merasa home, gitu ya. Nggak ada yang lebih baik dari yang lain, tapi yang ada perbedaan karakter, perbedaan gaya kepemimpinan, perbedaan atmosfer. Ya, nah buat kamu lo semua ya yang sudah ada dalam komunitas, tapi lagi merasa kering di komunitasnya, ya jangan tunggu komunitas lo membaik, tapi start dari lo deh. Apa yang lo bisa lakukan untuk membuat komunitas lo lebih baik? Mungkin kalau mereka semua sama ini cuek, ya kenapa lo duluan yang mulai supportive, lo duluan yang mulai share mindset, lo duluan yang mulai memberi warna kepada komunitas lo. Ya memang terus rumput tetangga akan terlihat lebih hijau. Tapi kalau kepala dalam rumah lo adalah Tuhan Yesus, ya kita semua lagi di tempat yang sama menuju ke arah yang sama. Keserupaan pada Kristus Yesus. Dan itu yang harusnya jadi tujuan utama dalam hidup kita. Selamat berjuang semuanya. Wow, seru banget. Oke. Thank you banget Koreza atas waktunya, juga, atas sharingnya. Ini pertanyaan lo keren-keren. Ini tiba-tiba aja terlintas kok. Ini kayaknya lo YouTuber ya, suka ada channel YouTube nih, karena cara bawainnya enak nih. Gue bantuin iklan nih, gue pancing iklan nih. Nggak mau promosi di sini. Oh gitu ya, iya. Nanti bisa cek di kolom bawah. Oh enggak. Oke, thank you kok. Bisa tutup kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat setiap hal yang boleh kami dengar sama-sama sore hari ini. Kami percaya ada satu alasan kenapa Tuhan tempatkan kami di dalam lingkungan yang ada sekarang ini, komunitas yang ada sekarang ini. Biar kami dengan penuh kasih dalam hidup kami bersama, kami membangun komunitas yang satu hati, satu tubuh, satu panggilan, satu harapan, yaitu kami mau sama-sama serupa seperti Kristus Yesus. Kami mau berkenan padamu Tuhan, dan biarlah setiap momen yang kami lalui bersama komunitas kami ini boleh menjadikan kami semakin serupa seperti Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ini, kapanpun, dimanapun mereka, biar dalam perjalanan hidupnya mereka, Engkau bawa mereka mengenal Engkau secara utuh dan benar. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Ada pengumuman sedikit, teman-teman, buat minggu depan, setiap hari Sabtu kita tetap masih ada RYC On Air, jam 4 sore di YouTube Truth.id. Untuk setiap hari Senin, jam 9 malam ada RYC Theology 101. Nanti ada pembicara-pembicara keren jam 9 malam di Instagram kita @. Dan nantikan juga ada acara-acara yang menarik lainnya. Pastiin kalian pantengin terus di Instagram kita untuk untuk info lebih lanjut, info lain di Instagram @rehoboth. Oke, itu aja sih. Thank you banget Koreza atas waktunya. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you and God bless. Dadah semuanya.
Bye.